Ronaldo versus Messi bisa saja batal terjadi. Spanyol telan kekalahan pertama. Dua pemain Chelsea selamatkan tim nasional Jerman. Halo, ketemu lagi dengan gilabola.com, semua berita paling penting untuk Anda. Cristiano Ronaldo versus Lionel Messi bisa batal terjadi. Pertarungan dua pemain paling terkenal di muka bumi pada ajang Liga Champions pada akhir Oktober 2020 bisa saja batal terjadi. Hal ini karena sang pemain Portugal terpapar coronavirus dan dengan itu harus melakukan karantina diri selama setidaknya 14 hari ke depan. Kabar mengejutkan soal Ronaldo positif terpapar COVID-19 ini pertama kali dirilis oleh tim nasional Portugal pada tes yang mereka lakukan menjelang pertemuan melawan Swedia pada hari Kamis 15 Oktober dini hari. Laga Juventus yang akan dilewatkan oleh CR7. Ronaldo kini sudah dipulangkan ke Turin untuk menjalani karantina mandiri. Pihak tim nasional Portugal mengatakan bahwa sang mantan striker Real Madrid itu tidak menderita simptom apapun. Ronaldo selain akan absen dalam laga membela Portugal, juga akan absen dalam 4 pertandingan bersama Juventus. 4 pertandingan itu adalah di kandang Crotone pada 18 Oktober 2020, di kandang Dinamo Kiev pada ajang Liga Champions 20 Oktober 2020, menjamu Verona pada 26 Oktober 2020 dan menjamu Barcelona pada ajang Liga Champions 29 Oktober 2020. Ronaldo mengisolasi diri. Dengan asumsi 14 hari karantina diri, maka sebenarnya CR7 sudah bisa dinyatakan sehat pada 27 Oktober 2020 atau 2 hari sebelum laga Juventus menjamu Barcelona. Tetapi dengan 2 hari tersisa dan mungkin hanya 1 hari latihan bersama skuad Bianconeri, kecil kemungkinan Ronaldo akan bisa diturunkan pada laga super penting tersebut. Dengan kepastian Ronaldo terpapar coronavirus, maka sudah ada beberapa pemain Juventus menderita penyakit tersebut, termasuk striker Argentina Paulo Dybala, juga Blaise Matuidi yang sudah merantau ke Major League Soccer Amerika Serikat, dan Daniele Rugani. Spanyol kalah 1-0 di Ukraina. Pertandingan di Kiev, Ukraina ini seolah-olah akan usai dengan skor kacamata 0-0 setelah Spanyol terus mengurung pertahanan tuan rumah selama 75 menit, namun selalu gagal menjebol gawang yang dikawal oleh George Bushan itu. Namun mendadak dalam sebuah serangan balik kilat pada menit ke-76, Viktor Sigankov berhasil lolos dari cekatan pemain belakang La Roja dan mengecoh David De Gea dengan serangan ke pojok gawang. Kemenangan Ukraina ini merupakan balas dendam karena 1,5 bulan lalu pada bulan September, La Roja memperjudangi pasukan Andrei Shevchenko ini dengan skor 4-0. Dengan kapten Sergio Ramos melesakkan 2 gol dengan 1 diantaranya penalti dan 2 gol lain dihasilkan oleh pemain muda 17 tahun asal Barcelona Ansu Fati dan pemain Manchester City Ferran Torres. Kekalahan pertama La Roja. Ini merupakan kekalahan pertama Spanyol dalam waktu kurang hampir dari 2 tahun. Kekalahan terakhir La Roja terjadi di tangan Kroasia dengan skor 3-2 pada November 2018. Penjaga gawang Ukraina, Georgi Bushan, terus-menerus membuat frustrasi mantan juara dunia itu di stadion yang sama persis dengan tempat mereka memenangkan Euro 2012. Spanyol memiliki total 21 tembakan ke arah gawang lawan, tetapi Ukraina hanya membutuhkan 1 tembakan saja untuk mencetak gol di Kiev. Pemain pengganti Viktor Sigankov meneruskan umpan penyerang West Ham Andriy Yarmolenko untuk mengalahkan David De Gea. Sebelum kita nonton jasa 2 pemain Chelsea bagi tim nasional Jerman serta kekurangan yang diderita oleh tim nasional Spanyol, klik dulu tombol subscribe, share, dan tendang loncengnya. Jerman versus Swiss usai dengan skor 3-3. Die Mannschaft tertinggal 0-2 dari Swiss untuk waktu yang cukup lama sebelum Timo Werner menipiskan skor 1-2. Skor itu juga terjaga cukup lama sebelum Kai Havertz menyamakan skor 2-2 hanya untuk melihat mereka tertinggal lagi 2-3. Beruntung ada pemain Bayern München, Serge Gnabry, yang mencetak gol indah dengan tumitnya guna menyelamatkan 1 poin bagi Jerman.
Dengan hasil ini, maka Jerman menduduki posisi kedua klasemen grup A4 UEFA Nation League dengan perolehan poin 6. Hasil 2 kali draw termasuk skor 1-1 saat melawan Spanyol dan 1 kemenangan skor 2-1 saat melawan Ukraina. 2 pemain Chelsea mencetak gol. Frank Lampard akan menonton ulang laga Jerman versus Swiss dengan penuh semangat setelah melihat bahwa 2 pemain Chelsea, Timo Werner dan Kai Havertz, menjadi pemain sangat penting bagi Die Mannschaft, mencetak gol pertama dan kedua dari tim nasional Jerman. Lampard juga akan senang melihat pemain yang disisihkannya, Antonio Rudiger, dimainkan selama 90 menit penuh oleh Joachim Löw. Sang pemain Chelsea itu terkena kartu kuning pada detik-detik terakhir pertandingan karena menyikut muka satu pemain Swiss. Dia beruntung tidak kena kartu merah karena itu merupakan sebuah pelanggaran berat di dalam kotak penalti. Swiss berakhir dengan 10 pemain saja. Fabian Schär, pemain Swiss yang merumput di Newcastle United, di kartu merah wasit setelah melakukan pelanggaran yang tidak perlu terhadap Julian Draxler pada menit-menit terakhir pertandingan Jerman versus Swiss. Swiss akan menghadapi laga sulit menjamu Spanyol pada pertandingan berikutnya. Laga itu harus mereka menangkan jika tidak ingin terdegradasi ke Liga B atau divisi kedua UEFA Nation League. Argentina menang tipis 2-1 di Bolivia. Tuan rumah gagal menjadikan La Paz pada ketinggian 3.650 meter sebagai kesulitan bagi anak-anak Lionel Scaloni. Mengawali musim dengan kekalahan telak 5-0 di kandang Brasil, Bolivia menargetkan bisa merampas 1 poin dari tangan Argentina pada matchday kedua kualifikasi Amerika Selatan untuk Piala Dunia 2022. Tuan rumah sempat mengejutkan Albi Celeste dengan golnya terlebih dahulu sebelum dibalaskan oleh striker Inter Milan Lautaro Martinez. Tetapi pada akhirnya Argentina berhasil pulang dengan 3 poin setelah gol dari Joaquin Correa pada akhir paruh kedua. Bolivia menggunakan oksigen untuk menjebak lawan. Tim nasional Bolivia sudah sejak lama menggelar taktik menggunakan Stadion Hernando Siles di ibu kota mereka La Paz sebagai cara menyusahkan tim tamu manapun yang tidak terbiasa. Ketinggian stadion yang terletak pada 3.650 meter menjadikan kadar oksigen sangat tipis dan para pemain sepak bola yang berasal dari dataran rendah akan kesulitan untuk berlari dan menjaga konsentrasinya saat kadar oksigen lebih sedikit. Pada masa lalu, Bolivia pernah menang 6-1 dan 2-0 atas Argentina dengan cara ini. Taktik memainkan pertandingan sepak bola di ketinggian 3.650 meter memang gagal memenangkan tuan rumah Bolivia, tetapi statistik pertandingan memperlihatkan taktik ini sudah benar. Dominasi bola lebih banyak berada di tangan tuan rumah dengan 57% banding 43%, dengan Bolivia melepaskan serangan on target sama banyaknya dengan Lionel Messi dan kawan-kawan yaitu 3 kali. Uruguay dipermalukan oleh Ekuador dengan skor 4-2. Uruguay yang menduduki urutan ke-6 dunia serta bertabur dengan pemain bintang harus menelan kekalahan 4-2 dari tim nasional Ekuador yang berposisi 64 pada ranking FIFA. Sejumlah nama terkenal seperti Luis Suarez, Diego Godin, dan Rodrigo Bentancur menghiasi susunan pemain Uruguay pada laga kualifikasi zona Amerika Selatan di kandang Ekuador pada Rabu pagi. Tetapi mereka gagal menang atas tuan rumah yang hanya menduduki posisi ke-64 pada daftar ranking dunia itu. Mantan striker Barcelona Luis Suarez mencetak gol dari titik penalti selang 6 menit sebelum pertandingan berakhir. Sang pemain depan yang kini sudah mengenakan jersey Atletico Madrid itu menambahkan 1 gol lagi pada menit ke-5 injury time, juga dari titik penalti dengan skor akhir 4-2. Problem tim nasional Spanyol. Meskipun Luis Enrique menolak untuk menyalahkan David De Gea, tetapi jelas bahwa kekalahan Spanyol merupakan kesalahan sang penjaga gawang Manchester United. Sementara Spanyol mencatatkan 21 kali percobaan serangan dan tidak satu pun menjadi gol, Ukraina mencetak gol dari satu-satunya serangan mereka ke gawang Spanyol. Hanya 1 gol dalam 3 pertandingan adalah hasil yang sangat buruk untuk rangkaian laga internasional Spanyol. Hasil imbang melawan Portugal, kemenangan 1-0 atas Swiss, dan kekalahan dari Ukraina 1-0 bukanlah yang diinginkan oleh tim nasional Spanyol.
Rodrigo Moreno, Mikel Oyarzabal, dan Gerard Moreno seluruhnya gagal menunjukkan bahwa mereka layak menjadi starter untuk La Roja. Bahkan Sergio Ramos melakukan lebih banyak hal sebagai pemain nomor 9 daripada penyerang manapun saat dia menanduk bola terlalu tinggi pada menit ke-85 pertandingan melawan Ukraina. Tanggal El Clasico sudah ditetapkan. El Clasico pertama musim ini antara Barcelona versus Real Madrid di Camp Nou akan berlangsung pada hari Sabtu 24 Oktober pukul 16 waktu Eropa Tengah atau pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi kali pertama Zinedine Zidane dan Ronald Koeman saling berhadapan sebagai pelatih dengan manajer Belanda itu menggantikan Kiki Setien pada musim panas 2020. El Clasico pertama musim lalu di Camp Nou saat Ernesto Valverde masih menjadi pelatih Barcelona berakhir dengan skor imbang 0-0. Real Madrid dan Barcelona belum pernah bertemu sejak tanggal 1 Maret di Estadio Santiago Bernabeu. Pertandingan yang berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan skuad Zinedine Zidane setelah gol-gol dari Vinicius Junior dan Mariano Diaz. Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Anda bisa mengikuti video-video kami dengan klik subscribe, share, dan tendang loncengnya.